Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Creator Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terapi relaksasi ketenangan hati sambil menonton lucunya kelinci. Jadi teman-teman, yang namanya tenangnya hati, ketenangan hati itu adalah sebuah kunci yang inti dalam kita menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Karena tentunya kita sebagai manusia hidup di dunia ini penuh dengan liku-liku, lika-liku problema kehidupan. Yuk, untuk itu teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ikuti video saya ini. Barangkali dengan menonton video ini hati teman-teman lebih tenang, lebih siap menghadapi cobaan, menghadapi masalah di dunia ini. Akan tetapi sebelumnya teman-teman, mohon kesediaannya untuk klik subscribe ya, bagi yang subscribe-nya masih merah, karena subscribe itu gratis ya, dan bunyikan notifikasinya supaya teman-teman selalu terupdate ya dengan video-video yang saya bagikan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya bercerita sebuah kisah inspiratif. Jadi konon ada sebuah desa, yang di desa itu ada sebuah sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa tersebut. Akan tetapi walaupun itu sumur hanya satu, cukup untuk kebutuhan air di desa tersebut. Masalah terjadi ketika suatu saat setiap kali orang mau menimba, mengambil air di sumur tersebut, terjadi keanehan. Keanehannya kenapa? Karena di sumur tersebut ada suara-suara aneh yang menakutkan, sehingga setiap kali orang mau menimba air tersebut kemudian lari, takut karena mendengar suara aneh di dalam sumur. Dan hal itu terjadi bukan hanya satu kali, banyak orang yang mengalaminya. Dan akhirnya karena itu hanya satu-satunya sumber mata air di desa tersebut, orang-orang berkumpul, bermusyawarah, memecahkan masalah tersebut supaya sumur tadi bisa digunakan kembali. Kemudian setelah selesai rapat, ada satu keputusan di mana di situ dipilihlah beberapa pemuda yang dikira kuat untuk diminta masuk ke dalam sumur tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi di sumur itu. Dan setelah diundi, ternyata salah satu pemuda mendapat tugas melakukan hal tersebut. Sebut saja namanya si A. Kemudian si A menyanggupi tugas tersebut dengan satu syarat, untuk dipanggilkan saudaranya yang berada di lain desa. saudara kandungnya yang tinggalnya itu
di desa tetangga. Akhirnya para warga menyetujui syarat dari pemuda tadi dan dipanggillah saudara kandung pemuda tersebut untuk ikut membantu dalam pelaksanaan tugas itu. Pada saat yang sudah ditentukan, beberapa orang akhirnya menuju tempat sumur tersebut dengan membawa tali. Akhirnya si pemuda tersebut masuklah ke dalam sumur dengan berpegangan tali, yang tali tersebut dipegangin oleh beberapa orang, yang salah satu orang tersebut adalah saudara kandung pemuda tersebut. Beberapa saat kemudian benar juga terdengar suara aneh yang membuat semua orang ketakutan sehingga lari. Semua yang memegangin tali tadi lari kecuali kakak kandung dari pemuda si A tadi yang tetap memegangin tali tersebut. Akhirnya dengan susah payah si kakak tadi menarik tali tersebut hingga akhirnya bisa mengangkat saudaranya yang ada di dalam sumur, yang ternyata memegangin seekor monyet. Jadi ternyata suara-suara yang aneh terjadi di dalam sumur itu adalah suara monyet yang terjebak di dalam sumur. Dari kisah ini dapat kita mengambil kesimpulan, sahabat-sahabat, bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Yang pertama adalah jagalah persaudaraan, terutama dengan saudara kandung, keluarga, karena ketika mungkin saja kita kena musibah, pastilah saudara kita yang akan menolong kita, karena disitulah ada ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, yakinlah pertolongan Allah itu pasti ada. Sebagaimana yakinnya pemuda tadi bakal mendapat pertolongan Allah dengan menghadirkan saudaranya untuk ikut membantu memegangin tali. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita menghadapi masalah, karena semua manusia ketika hidup sudah pasti banyak sekali mendapatkan problema kehidupan, janganlah kita berputus asa. Yakinlah pertolongan Allah pasti akan datang. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu
min kulli dhikin mahrojan wa min kulli hammin farojan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Ahmad. Jadi Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa memperbanyak istighfar, melazimkan, mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan dari semua kerupakan, dari semua kesusahan, dan akan dikeluarkan dari segala masalahnya, dan bakal diberi rezeki yang tidak dikira-kira. Demikian sahabat-sahabat, terapi relaksasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, dan semoga teman-teman sahabat-sahabatku semua diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.